Harin berkata kepada Sojun kalau Sojun tidak boleh mati, yang tentu saja membuat Sojun ngejengok karena tiba-tiba Harin berkata seperti itu. Karena merasa khawatir, Harin selalu mengikuti Sojun, bahkan ketika Sojun sedang berada di lapangan. Ketika Harin duduk sendirian melihat Sojun, Ensong terlihat menghampirinya. Saat itu, Ensong berkata jika dirinya tahu Harin datang, ia akan bermain bersama Sojun. Namun, Harin tidak mendengar perkataannya. Padahal, sepertinya Ensong ini menyukainya. Kemudian, saat mereka berbincang, Harin bertanya tentang keadaan Sojun, apakah Sojun sedang tertekan. Ensong memberitahu Harin kalau ia pernah melihat Shin-oh marah-marah kepada Sojun. Namun menurutnya, Shin-oh ini membenci Sojun secara sepihak karena saat itu Sojun tidak meladeninya. Karena melihat Harin mengkhawatirkan Sojun, Ensong lalu menyuruhnya untuk memeriksa buku yang sering dibaca oleh Sojun. Setelah mendengar hal itu, Harin pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan catatan pinjaman buku milik Sojun. Ternyata saat itu orang yang bertugas di sana adalah Haemin, kakak dari Sojun. Namun saat itu Haemin tidak mengenali Harin karena Harin pertama kali bertemu dengannya ketika menghadiri pemakaman Sojun. Harin lalu membuat alasan hingga akhirnya ia mendapatkan daftar buku yang dibaca oleh Sojun. Setelah mendapat daftar tersebut, Harin bergegas mencari buku-buku yang ada di dalam daftar. Ketika ia menemukan sebuah buku dan hendak mengambilnya, buku tersebut jatuh. Untungnya saat itu Sojun datang dan membiarkan buku tersebut jatuh di atas punggungnya. Suatu hari, Harin dan teman-temannya terlihat sedang membicarakan grup Facebook yang dikelola oleh Sojun. Di sana, ia mendapat ID Facebook tersebut beserta kata sandinya. Ketika Harin hendak pulang dengan teman-temannya, ia yang masih penasaran dengan akun tersebut mencari alasan agar ia bisa kembali ke ruang fotografi. Sesampainya di ruang fotografi, Harin membuka sebuah situs yang biasa digunakan oleh Sojun. Saat itu, ia memasukkan kata sandi yang sama dengan kata sandi yang tadi ia dapatkan. Ketika ia memasukkan kata sandi itu, tulisannya otomatis berubah menjadi sebuah kalimat yang bertuliskan dalam bingkai. Melihat tulisan tersebut, Harin teringat akan daftar buku yang dibaca oleh Sojun, di mana di daftar itu terdapat tulisan yang sama sehingga ia pun menemukan kata sandi yang baru, yaitu hari biasa yang bising. Akhirnya Harin pun berhasil masuk ke situs itu. Setelah berhasil masuk, Harin menemukan sebuah fakta di tulisan pribadi milik Sojun. Ternyata Sojun ini adalah anak adopsi di keluarganya. Dan fakta itu tentu saja membuat Harin sangat terkejut. Tak lama kemudian, waktu pun membawa Harin kembali ke masa kini. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan episode selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Kamsahamnida, bye-bye.